Pandangan awam tuh sebenarnya masih banyak orang yang sebenarnya tidak tahu perbedaannya antara psikolog, psikiater. Orang tuh karena udah banyak artikel tentang gangguan mental gitu ya, akhirnya self diagnosis sendiri gitu. Iya. Dikit-dikit gangguan gitu, padahal sebenarnya sih belum ke arah sana. Hai Nim, hari ini kita akan kembali lagi di Public Voice Series Simbolik. Kali ini kita akan bahas ruang kajian simbolik, yaitu di psikologi. Hari ini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada seorang psikolog, ada psikiater, kemudian ada akademisi. Nah, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu. Saya sendiri adalah Ratri Pratiwi. Sebelah saya ini ada seorang psikolog. Mungkin bisa kenalan langsung, Mbak? Langsung ya. Halo Nim, nama saya Dian. Saya adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta. Jadi mungkin teman-teman sebagian mahasiswa saya. Kemudian saya sekarang seorang psikolog di Rumah Konsul sekaligus founder Rumah Konsul. Selanjutnya, Oke, nama saya Diola, dokter psikiater, kerjanya di Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala sebelah Pakualaman, Jogja. Kemudian saya juga sering main di KPSI atau Komunitas Peduli Schizofren, Simpul Jogja. Kemudian itu aja sih. Boleh lanjut? Oke. Nama saya Yohanes Herdianto, biasa dipanggil Yo atau Hendy. Saya saat ini menjadi akademisi di Universitas Udayana Bali. Kemudian aktif di komunitas juga, Komunitas Peduli Schizofrenia Indonesia, Simpul Bali. Kalau Mbak Yola tadi kan Jogja, saya di Bali. Kemudian juga sebagai salah satu pendiri dari komunitas Teman Baik Nusantara. Oh, jadi kayak teman-teman di psikiater, Mas Hendy, Mbak Yo juga masuk di komunitas ya? Iya. Kalau Mbak Dian ini masuk komunitas nggak? Sebenarnya kalau Rumah Konsul sendiri itu bukan komunitas sih, kita bentuknya seperti social enterprise. Jadi memang sifatnya bisnis, tapi kita punya beberapa program-program yang bisa dialokasikan ke sosial gitu. Jadi saya sebutnya social enterprise sih, Mbak. Social enterprise itu gimana? Social enterprise itu adalah sebuah lembaga yang sifatnya profit, tapi pada akhirnya sekian persennya dari profitnya akan juga dialokasikan untuk kegiatan sosial bersama. Jadi social movement gitu. Oh, jadi tetap ada yang ngambil profit, tapi juga ada yang sebagian enggak gitu ya? Enggak, begitu. Oh, oke. Oh, untuk yang komunitas tadi di Mbak Yola di KPSI ya? KPSI. Itu kegiatannya ngapain aja, Mbak? Kalau di KPSI Simpul Jogja itu biasa kita ngumpul-ngumpul antara caregiver atau yang kita caregiver atau keluarga pasiennya dan beserta konsumennya atau pasiennya yang kita sebut konsumen. Biasanya kita ada edukasi, ada psikoedukasinya, ada sharing-sharing perasaannya gimana cara melalui sehari-hari, bagaimana cara komunikasi dengan pasiennya, atau bagaimana cara membiasakan diri si pasiennya atau konsumennya itu untuk berkomunikasi dengan keluarganya, dan kayak gitu, penguatan lah intinya. Yang mesti kalau keanggotaan apa sih kalau di komunitas namanya? Volunteer. Volunteer ya? Pokoknya anggota yang di dalamnya, member yang di dalamnya itu apakah khusus untuk pasien saja, dan itu pasien yang kayak gimana itu? Kalau di komunitas schizofren itu, peduli schizofren itu kan lebih banyak memang untuk caregiver dan pasien. Jadi itu khusus untuk yang schizofren aja gitu, nggak ke penyakit-penyakit lain? Namanya sih schizofren ya, Mas. Namanya sih komunitas peduli schizofrenia. Tapi kalau misalnya kita secara Nusantara dan secara di Indonesia, yang banyaknya itu memang lebih hampir semua gangguan mental itu masuk ke situ. Jadi mau yang depresi, mau yang bipolar, mau yang schizofren, psikotik, gangguan kepribadian dan segala macamnya bisa ikut berbaur di situ, karena tujuannya memang adalah pengenalan kesehatan mental, pengenalan dan penguatan Literasi. Literasi untuk kesehatan mentalnya, gitu. Di Bali juga gitu, Mas? Kalau di Bali bedanya sama sebenarnya, terkait dengan literasi kesehatan
mental ya, kemudian juga sebagai wadah untuk saling menguatkan antara konsumen atau pasien dengan keluarga. Kadang-kala kan mereka merasa seperti terpuruk sendirian gitu. Nah, dengan saling mengenal konsumen dan caregiver, mereka saling menguatkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang spesifik kalau di Bali kami punya rehabilitasi juga, namanya Rumah Berdaya. Di sana seperti daycare tapi khusus untuk pasien schizophrenia di Denpasar begitu. Bekerja sama dengan dinas sosial, dinas kesehatan, dan juga ada satu inisiasi seni gitu, namanya Ketemu Project. Kami bekerja sama untuk daycare itu. Jadi sebenarnya seru ya kalau misalnya untuk ketemu sama pasien, ketemu sama keluarganya, sharing-sharing itu biasanya kita lebih banyak sih kayak gitu. Ya benar. Dan juga ada volunteer. Jadi kalau orang umum, biasanya mahasiswa psikologi, mahasiswa dari manapun atau masyarakat umum pengen membantu, itu bisa juga masuk sebagai istilahnya volunteer di KPSI. Berarti di KPSI sendiri itu nggak ada kayak pakem khusus untuk jadi anggota atau member gitu ya? Atau asal aktif ikut gitu. Karena kan kita namanya komunitas peduli schizophrenia, jadi orang-orang yang peduli itu yang bisa masuk. Kalau nggak peduli ya nggak usah masuk. Pasti kalau orang umum aja lah, umpamanya ya saya di jalan gitu, orang umum ada nih kayaknya ada satu komunitas kayaknya seru, saya ikut, makanya lagi ada acara ikut aja gitu, boleh kan? Boleh. Kalau di psikologi sendiri kayaknya belum yang sampai ke situnya ya? Belum sih sebenarnya. Komunitas psikologi banyak, tapi untuk spesifik kayak gitu biasanya kita kolaborasi sih sama teman-teman ilmuwan psikologi, sama teman-teman psikiater juga. Kalau secara psikolog sendiri punya itu belum sih, yang saya tahu belum ada ya, yang ada baru psikolognya yang punya himpunan ya. Psikolognya punya biro banyak. Tempat praktek ya, buka praktek banyak gitu, tapi belum ada yang beneran kayak punya satu tempat khusus untuk benar-benar bekerja sama, mungkin untuk rehabilitasi ya kalau udah yang kayak gitu. Oke. Mungkin pandangan awam tuh sebenarnya masih banyak orang yang sebenarnya tidak tahu perbedaannya antara psikolog, psikiater, dan ini nanti ditambahin ilmuwan psikologi. Nah, ini biasanya anak-anak psikologi aja belum tahu ini bedanya apa. Mungkin dari saya ya Allah. Kalau psikolog itu adalah teman-teman yang kuliah di sarjana psikologi, S1 psikologi, kemudian melanjutkan ke magister profesi. Jadi nanti beda sama Mas Endi yang ilmuwan sains ya. Kalau kita tuh magister profesi, ada bidangnya ada 3, biasanya secara umum di Indonesia ada klinis, pendidikan, dan industri. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan bidangnya. Setelah selesai itu kalian harus menjalani praktek profesi sekian bulan, kemudian ujian berapa kali ujian, dan selanjutnya tesis juga. Jadi prosesnya sebenarnya psikolog itu kalau secara pendidikannya ya kita harus menempuh 2 kali pendidikan dengan pendidikan khusus profesi gitu. Oh, jadi ada pendidikan keprofesian ya setelah dari fakultas psikologinya sendiri. Betul. Kalau psikiater Mbak, bedanya apa? Psikiater jalannya panjang. Lebih panjang lagi nih kan? Lama ya? Lama. Nggak mungkin nggak lama. Jadi kalau misalnya psikiater itu habis lulus SMA, yang harus dilalui adalah pendidikan dokternya. Ada sarjana kedokterannya, jadi sarjana kedokteran 4 tahun dulu, kemudian lanjut profesi kedokterannya, yang kalau misalnya teman-teman kenal yang namanya koas, itu pendidikan profesi kedokterannya. Apa sih koas? Koasistensi. Jadi asistennya dokter, kayak co-driver, co-asisten, asistennya dokter ini. Nah, terus setelah selesai koas, dapat gelar dokter umum, kemudian magang dulu, bisa kerja dulu di mana-mana untuk tahu sebenarnya lapangannya seperti apa. Habis itu baru deh sekolah namanya PPDS psikiatri, atau kalau misalnya S2 tapi di bagian klinis profesi. S2-nya profesi. S2-nya profesi. Jadi PPDS itu program pendidikan dokter spesialis. Jadi habis dokter umum ke dokter spesialis. Nah, di dokter spesialis ini paling enggak minimal 3,5 sampai 4 tahun
tapi normalnya sekitar 5 tahun. 4-5 tahun baru bisa lulus jadi psikiater. Menjawab ya kenapa tadi mailing list ya. Mailing list tadi. Iya banyak, itu banyak. Jadi berapa tahun itu kalau untuk jadi Setengah psikiater? Setengah hidup lah. Waduh, setengah hidup. hidupnya belajar baru bisa jadi psikiater. Lama ya, mungkin yang tertarik silakan. Mas Hendy. Ya, beda dengan psikolog dan psikiater yang tadi apa namanya harus dari, kalau psikolog ya dari pendidikan S1 psikologi, kalau psikiater dari pendidikan S1 kedokteran ya, Mbak ya. Kalau ilmuwan psikologi dia bisa multidisiplin ya, tidak harus dari psikologi, jadi bisa saja sarjana seni itu pengen tahu tentang psikologi nanti ambil S2 Science Psikologi itu bisa saja. Nah, kalau kebetulan saya waktu itu S1-nya psikologi, S2-nya psikologi juga. Nah, peminatannya juga macam-macam, ada klinis, ada sosial, ada pendidikan, ada perkembangan, ada psikometri dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya ambil sosial tapi kemudian lebih spesifiknya ke klinis makro. Jadi nyerempet-nyerempet juga dengan kesehatan mental gitu. Keren ya. Loh, tapi pada dasarnya Terjebak antara apa terjebur ya? terpenjara. Jadi kalau ini dari psikolog sendiri ya, psikolog keilmuannya itu bedanya tadi dari kalau yang Mas Hendy tadi kan dari S1-nya dari bidang ilmu apa saja langsung bisa S2-nya di psikologi. Ya. Jadi ilmuwan psikologi, di akademisi. Kalau yang ini harus benar dari S1 psikologi kayak gitu. Kalau perbedaan awamnya aja lah. Itu kan secara jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikannya. Nah, kayak sekarang kan kayak apa sih ke psikolog atau ke psikiater kan banyak orang yang sebenarnya tuh belum bisa membedakan. Gitu loh. Berarti mungkin gini kali ya Om ya. Kalau ada pasien datang ke psikolog dikasih apa, ke psikiater kasih apa gitu ya. Kalau ke psikolog kita bisa psikoterapi. Jadi sifatnya kayak konseling, terus kemudian terapi transpersonal kalau mungkin kenal gitu ya, mindfulness dan sebagainya. Jadi sikapnya kayak terapi perilaku lah yang kita lakukan. Kalau psikiater mungkin beda lagi ya Mbak ya. Iya. Karena kalau psikiater itu kan karena basicnya dokter ya. Jadi biasanya yang ditangani memang lebih banyak yang gangguan. Jadi ketika datang kemungkinan pertama yang akan dikasih adalah farmakologi atau obat-obatan. Obat nomor 1, nomor 2, kemudian ada psikoterapi juga, kemudian ada psikososialnya juga. Jadi kita banyak berkecimpung di situ juga. Intinya sebenarnya semua terapi yang ada di gangguan kejiwaan ya harus dilakukan secara holistik. Dan bukannya beda ya, kita saling membantu ya. Sebenarnya sama sih gitu, saling membantu. Cuman mungkin saling rujuk, saling rujuk juga. Cuma ini beberapa teman-teman kalau sekarang sih ya, zamannya ke psikolog mungkin nggak selalu yang disorder banget gitu kadang-kadang Kak. Jadi misalnya aku anxiety nih kalau ngomongin depan umum gitu, kadang-kadang itu juga menjadi kajian kita gitu, jadi tangani kita. Tapi ketika misalnya sudah mulai ada gangguan-gangguan yang pasti butuh terapi farma, pasti kita akan berkolaborasi sama psikiater juga. Gitu. Demikian juga psikiater ya Mbak ya, ketika nangani pasien dan biar pengembangan lebih bagus biasanya psikoterapinya derivat ke kita gitu sih, mungkin jelas ya kalau di kami gitu. Tapi kalau kayak kasus-kasus kayak susah tidur selama seminggu itu saya harus kemana gitu? Susah tidur selama seminggu tergantung, dilihat dulu butuhnya apa. Kalau memang susah tidur karena cemas bisa ke psikolog dulu. Atau memang kalau susah tidurnya memang tidak ada kecemasan, tidak ada apa-apa, hanya susah tidur aja. Ya kalau memang butuh obat tidur ya jatuhnya ya pasti harus ke psikiater ya. Itu pasti ke psikiater dulu. Jadi kadang kan orang kayak bingung ketika punya kayak gini harus kemana dulu nih gitu. Bisa dicoba ya dua-duanya ya. Nanti coba aja salah satu nggak apa gitu. Karena ya? nanti kapanpun kan kami bisa saling merefer. Bisa saling merujuk kalau misalnya kalau ini mungkin memang butuh obatnya cuma 2-3 hari atau seminggu. Sisanya memang butuhnya psikoterapi, saya akan lebih banyak refer ke psikolog. Jadi tergantung kasusnya sendiri ya. Beberapa psikolog juga gitu, kalau ini kayak cemasnya berlebihan banget nih, kayaknya udah parah. Kayak udah general anxiety nih, kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya psikoterapi aja gitu. Konsul lah nggak cukup konsul ya, harus ada obatnya. Oke. Tadi kan dari Mbak Dian sama Mbak Yola kan sudah menjelaskan ya, kalau dari ilmuwan sendiri, ilmuwan itu sebenarnya kontribusinya apa sih Mas untuk orang-orang, mungkin untuk masyarakat luas gitu loh? Baik, kalau psikolog, psikiater jelas ya, dia berpraktek. Psikolog memberikan praktek treatment psikologis, sedangkan dokter farmaka atau psikoterapi juga. Nah, kalau
ilmuwan psikologi dia tidak boleh memberikan treatment ataupun berpraktek, itu nggak boleh. Namun kontribusi kami adalah contohnya terkait dengan gangguan tidur. Kami sebagai ilmuwan melakukan penelitian, melakukan riset terkait dengan yang dikatakan gangguan tidur itu apa. Kemudian bagaimana mengukur bahwa orang tidak bisa tidur dalam berapa hari dikatakan gangguan tidur. Bagaimana treatmentnya yang paling efektif. Bagaimana treatmentnya apabila itu gangguan tidur dialami oleh anak atau lansia. Atau kalau itu terkait dengan medical atau biologis, obatnya seberapa dosisnya sehingga dapat menanggulangi gangguan tidur dengan efektif. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau nggak ada ilmuwan kita nggak bisa kerja dong. Iya, bersyukurlah ada ilmuwan. Iya. Jadi pada intinya ilmuwan itu membantu para klinisi ya, kayak psikolog ya, kayak psikiater gitu. Tapi kalau di masyarakat luas berarti kita sebenarnya kami juga para ilmuwan akademisi kita juga bisa berkontribusi seperti saya aktif juga di komunitas, melakukan juga rehabilitasi, tapi kemudian tidak semata-mata melakukan praktek psikologi terapi, tapi kemudian contohnya kalau melakukan aktivitas kelompok, membantu mereka untuk curhat, sesi curhat itu nggak masalah. Hanya etikanya bahwa kami ilmuwan psikologi tidak memberikan praktek psikologi. Jadi kayak nggak buka praktek lah, dan nggak boleh. Nyari-nyari contoh lah ya. Iya. Nyari-nyari contoh yang kayaknya yang bagus yang mana gitu. Contoh apa nih? Contoh kasus? Iya, contoh kasus atau contoh yang pada saat kalau misalnya Mas Hendy kan tadi di Rumah Berdaya, ini kayaknya bagus untuk ini, cocok nggak ya? Kalau nggak, kalau bagus kayaknya bisa dibawa nih. Benar ya. Kayaknya bisa dibawa lebih banyak untuk penelitian. Kalau penelitiannya ternyata responnya bagus, setelah dicoba bagus, nanti baru efektivitasnya bagus, baru deh iniin ke kami nih. Disebarluaskan ya. Gitu. Kalau ini kan lagi lagi hype banget soal mental health itulah, banyak kan kayak di entah di Instagram, di Twitter itu kan banyak, entah itu akun beneran dari orang yang beneran ngerti apa itu mental health, atau sebenarnya nggak jelas lah mungkin entah itu akun dari mana. Kalau tanggapan temen kayak gimana sih sebenarnya, kayak apakah memang antara ini aja dah, antara mental health sama mental illness? Kalau dari teman-teman yang di sini tuh sebenarnya perbedaannya kayak gimana sih? Kalau mental health, atau kalau ini dibahas Indonesia kan aja ya, namanya sehat mental. Sehat mental. Mental health ada sehat mental. Sehat mental sebenarnya sudah jelas definisinya. Kalau kita balik lagi ke teori, balik lagi ke yang punya kesehatan mental sedunia itu untuk WHO, itu si orang ini sadar akan dirinya, sadar akan kontribusinya, sadar kalau dia bisa berproduktif, sadar bisa mengatasi stresornya, bisa memanajemen stresornya, dan bisa berperan dalam komunitasnya. Paling itu sebenarnya. Intinya sih tadi, sadar dirinya, bisa memanajemen stresornya, bisa produktif dan menghasilkan, yang terakhir dia bisa berperan dalam komunitasnya. Kalau ini sudah tercukupi, itu namanya sehat mental. Itu. Berarti kalau orang-orang yang tidak sadarkan diri, mungkin habis minum, itu termasuk tidak sehat ya? Tidak sehat pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Kalau mental illness? Mental illness kan lebih kepada gangguan ya? Iya. Gangguan mental gitu ya. Sebenarnya kalau tadi WHO kan sudah ada definisinya jelas. Kalau saya biasanya bahasa Indonesia tuh ini. Kalau teman-teman yang sehat mental, berarti teman-teman di dalamnya enak, keluar juga enak gitu. Di dalamnya enak, di dalam itu berarti sadar, maksudnya sadar diri, terus kemudian pengelolaan diri, nggak cemas dan sebagainya, enak kan? Keluarnya juga enak, artinya teman-teman nggak melakukan kekerasan, misalnya terkontrol, terkendali ketika berinteraksi sama orang, jadi itu contohnya. Jadi gampangannya ke dalamnya tuh teman-teman merasa nyaman, keluar pun nyaman kita. Itu teman-teman yang sehat mental. Di luar itu biasanya kita sebutnya ada kecenderungan gangguan mental ya kayak, dan ketika misalnya berdasarkan PPDGJ misalnya lamanya lama kayak gitu, mengalami gangguan sampai 6 bulan dan sebagainya, itu sudah bisa didiagnosa sebagai gangguan mental tertentu gitu sih. Karena selama ini orang tuh karena udah banyak artikel tentang gangguan mental gitu ya, akhirnya self diagnosis sendiri gitu. Dikit-dikit gangguan gitu, padahal sebenarnya sih belum ke arah sana. Jadi kalau buat saya sendiri sebagai psikiater, kalau teman-teman
banyak banget teman-teman yang sedang memunculkan diri kalau oh saya depresi, oh saya ya teman memunculkan diri banyak saya itu. depresi, saya bipolar, Kadang saya malah bangga apa loh ya. Iyo, kadang kelihatan mengganggu. Sebenarnya itu sedang kalau buat kami itu untuk mengurangi stigmanya. Karena karena gini, gangguan mental itu sangat amat disingkirkan, sangat amat dikucilkan. Pokoknya orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya apa sih gangguan mental kan nggak kelihatan. Yang namanya kecuali kalau misalnya gangguan fisik kan kelihatan. Sakit perut jelas sakitnya, sakit patah tulang jelas tulangnya patah, berdarah-darah segala macam. Hipertensi jelas ada ininya, ada tensinya tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya gangguan mental, saya depresi, kamu depresi dari mana? Toh kamu kan bisa kerja. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak kelihatan, makanya agak disingkirkan. Nah, kemunculan mereka ini sebenarnya ada bagusnya ada enggaknya. Karena bagusnya adalah mengurangi stigmanya, mengurangi persepsi buruk terhadap gangguan mental. Yang namanya gangguan mental itu bukan hanya sesuatu yang berat yang harus sampai di rumah sakit jiwa, tapi juga ada hal-hal kecil seperti kecemasan, seperti rasa depresinya, atau yang pada saat itu ketika dia sedang punya gangguan pun masih bisa bekerja, itu tetap bisa disebut gangguan mental. Sebenarnya itu membantu untuk masyarakat bisa mengenali sebenarnya yang namanya gangguan mental itu kayak apa. Mental illness itu kayak apa? Buat kenalan lah, biar persepsinya tidak terlalu buruk lagi yang namanya gangguan mental. Cuma ya karena hype-nya itu jangan-jangan karena kan makin banyak di banyak web sekarang yang banyak mengeluarkan screening gratis tau kan? Screening gratis. Oh jangan kalau misalnya tinggal conteng. Ya berapa persen gitu kan misalnya. Padahal screening itu sebenarnya bukan untuk mendiagnosis. Screening itu hanya menunjukkan kecenderungan. Jadi ada kemungkinan bisa ke sana, ada kemungkinan bisa depresi, ada kemungkinan bisa bipolar, atau ada kemungkinan bisa apapun itu. Nah, yang berhak untuk mendiagnosis itu cuma tenaga profesional, bisa psikolog, bisa psikiater. Karena ketika sudah mendiagnosis berarti harus ada terapi setelahnya. Kalau misalnya mendiagnosis diri sendiri, berarti kan harus tanya dulu nih, diri sendiri profesional bukan? Gitu. Jadi kayak nggak asal-asalan ya. Iya. Gitu. Oh Mas Hendi nih, soal stigma tadi kan Mas Hendi banyak yang di komunitas, itu gimana Mas? Iya, saya melihat akhir-akhir ini tuh banyak anak muda yang tertarik untuk untuk kesehatan mental ini, terkait dengan literasi, terkait dengan negatifnya self diagnosis tadi. Namun kemudian saya melihatnya dari sisi positif tadi, Mbak Yola sudah bilang bahwa gangguan jiwa terutama yang berat ini, aspek yang paling berat itu stigma. Makanya kemudian saya pakai ini schizophrenia itu kan sebenarnya gangguan jiwa berat. Nah, kadangkala ini dianggap sebagai orang ngomong bahwa saya itu punya gangguan itu sangat berat sekali. Apalagi konsumennya, keluarganya aja mengakui bahwa ada saudaranya yang sakit itu juga sakit. Nah, dengan menggunakan kaos ini saya ingin menunjukkan bahwa saya itu adalah teman. Ini adalah salah satu usaha untuk untuk memerangi stigma ini. Dan dari sisi kami senang karena banyak anak muda yang pengen tahu tentang kesehatan mental. Nah, ini yang mungkin perlu kita tanggapi, entah itu dari profesional, entah itu dari akademisi, entah semua pihak. Mari kita buat literasi masyarakat ini menjadi lebih baik tentang kesehatan mental, sehingga kemudian nanti self diagnosis itu tidak ada, bahwa kalau kamu merasakan A, B, C, D ini, maka kamu harus datang ke profesional. Ujungnya itu tetap harus ke profesional kesehatan jiwa, begitu. Kalau ini masih banyak sih di masyarakat itu sebenarnya kayak masih banyak yang berpikiran bahwa gangguan mental atau mungkin kalau orang biasa manggilnya orang gila ya. Nah, orang gila itu apakah menular? Nah, ini banyak nih kayak ini. Nah, ini lagi nih, kalau misalnya namanya gangguan mental itu gila. Orang biasa bilang gila, gangguan jiwa berarti gila ya. Kalau buat kami sendiri secara definisi yang namanya gila adalah di luar kebiasaan. Jadi semua orang bisa melakukan di luar kebiasaan. Tapi
buat kami untuk menghindari stigmanya, kita tidak pernah menyebut pasien itu gila. Jadi gila itu adalah salah satu kata terlarang kalau di luar. Yang ada adalah sakit jiwa. Ketika sakit jiwa berarti sudah didiagnosis. Kalau misalnya masih menyebut kata gila, itu namanya menstigma atau membuat orang berpersepsi negatif terhadap orang yang disebutnya. Jadi ya susah ya kalau misalnya dibilang. Bahkan kami bukan kalau di konsumen sendiri tidak ngomong pasien, bahkan ngomongnya adalah konsumen. Gitu. Oh ya udah mulai diganti ya katanya. Nah itu tadi ya, stigmanya itu berat sekali. Dari gila itu sudah punya persepsi negatif yang jadi stigma. Kemudian pasien sendiri itu aja sudah, kalau di kalangan kami pasien-pasien yang jiwa ini, kata pasien saja sudah jadi stigma sendiri. Makanya kita ganti dengan nama konsumen. Oke. Menyambung yang tadi ya, di masyarakat itu sebenarnya masih banyak yang berpikir gini, apakah orang-orang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Kalau orang sakit kan pasti sembuh. Nah, kalau ini dikategorikan kayak sakit, apakah memang itu bisa sembuh sih? Kalau dari teman-teman gimana? Mungkin bahasanya lebih ke pulih kali ya. Jadi kalau sembuh, untuk teman-teman yang gangguan kesehatan mentalnya berat gitu ya, tadi bisa disebutnya schizofren gitu, mungkin bukan sembuh total tapi pulih. Artinya mereka harus konsumsi terapi medis setiap hari, terapi farma setiap hari, nggak boleh putus, tapi mereka bisa kembali bersosialisasi dengan tanda kutip baik-baik saja. Gitu sih mungkin lebih tepatnya. Mungkin ditambah Mbak Ola. Kalau saya balik lagi ke definisinya sih sebenarnya pulih. Pulih itu kan artinya balik ke fungsi perannya. Balik lagi ke definisinya sehat mental. Semuanya harus dapat tuh. Dia sadar akan dirinya, dia bisa produktif, dia bisa berperan dan berkontribusi di masyarakat. Jadi yang penting itu adalah balik lagi ke definisi. Pulih apa enggaknya, kalau buat kami dari psikiater kepada keluarga itu akan dijadikan target nantinya. Targetnya mau sampai mana nih? Kesepakatan dulu nih. Untuk berapa bulan pertama sampai mana? Berapa bulan kedua sampai mana? Tahun pertama sampai mana? Tahun ke-3 sampai mana? Tahun ke-10 sampai mana? Karena yang namanya gangguan kejiwaan kan tadi dibilang memang tidak bisa sebentar ya, nggak bisa cuma sehari 2 hari kayak minum obat flu. Minum 3 hari terus flu-nya hilang. Ini kan enggak. Ini kan memang harus berkelanjutan karena yang memang diobati adalah banyak hal, mulai dari hormonnya, mulai dari pola pikirnya, mulai dari perilakunya dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya kan kalau kami dari balik lagi ke definisinya ke sehat mental gitu. Pulih adalah sehat mental, tujuan utamanya adalah sehat mental. Balik lagi tadi definisinya. Kayaknya sebenarnya paling sering itu paling banyak yang dipikirkan itu dapetnya dari ilmuwan sih sebenarnya, yang namanya pulih. Karena kalau saya sendiri akan berbasis pada jurnal-jurnal, berbasis pada informasi yang harusnya valid ya. Nah itu kan dapetnya dari ilmuwan nih. Dari ilmuwan mana? Oh yang di komunitas ya nih. Oh iya, apalagi di komunitas kan. Kadang-kala pulih itu kan kita melihatnya dari kacamata pasien atau konsumen yang datang ke ini. Oke, bahwa pasien itu membutuhkan tidak hanya obat dari psikiater, tidak hanya butuh psikoterapi dari psikolog, tapi juga butuh banyak hal. Contohnya vokasional. Ini yang berat ya. Contohnya schizofrenia. Dia dibantu untuk belajar bekerja agar dia bisa beraktivitas, produktif dan lain sebagainya. Sosialnya juga dibantu. Ini untuk pasiennya. Tapi kemudian pulih ini sendiri tidak hanya dilihat dari satu pasien ini, keluarga juga. Nah, contohnya ketika dia belum pulih, keluarga itu seperti neraka. Dia harus menungguin tuh pasien, jangan-jangan dia kabur dan lain sebagainya. Sehingga akibatnya apa? Keluarga tidak bisa bekerja. Nah, ketika pasien itu pulih, bisa ditinggal untuk bekerja. Akhirnya aktivitas sistem keluarga itu kembali seperti semula. Itu sudah dianggap pulih, walaupun kemudian dia harus datang ke psikiater atau psikolog untuk mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Itu
dianggap pulih, dan itu adalah tujuannya. Maintenance-nya bagaimana? Maintenance-nya kemudian tetap harus dijaga agar tidak relapse ya Mbak ya. Tidak relapse saat kambuh. Nah, kalau buat kami dari psikiater memang untuk pengobatan ya yang namanya gangguan jiwa apapun itu tidak harus secara holistik atau secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dari pasiennya. Karena support sistemnya itu paling penting juga. Keluarga, pekerjaan, lingkungan sekitar, tetangga, itu tuh memang harus dikondisikan supaya si orang ini bisa pulih. Karena nggak ada tuh yang bisa, oh orang sakit jiwa gitu, terus yang dilakukan pengobatan hanya orang itu doang, nggak akan selesai juga masalahnya. Kadang-kadang triggernya adalah biasanya triggernya keluarga, atau bisa triggernya keluarga, atau ketika satu pasien ini sakit, justru yang sebenarnya sakit adalah lingkungan sekitarnya, family. Jadi ketika kami kami mengobati atau memanajemen satu pasien, yang di manajemen bukan hanya pasiennya, tapi keluarganya. Kalaupun bisa lebih luas lagi, kalau misalnya kita dikasih kemampuan untuk punya waktu banyak, punya link yang banyak, bukan hanya dari pasiennya, keluarganya, tapi keluarga besarnya juga, lingkungan tetangganya sampai RT-nya pun bisa ini. Oh, makanya kemudian ada perawat jiwa, ada Iya, pekerja sosial, sosial. itu bekerja sama dengan psikolog dan psikiater ya. Jadi kalau di Jogja sendiri udah ada di setiap puskesmas kan, kayak psikolog kayak gitu. Kayak psikolog di puskesmas sendiri kayak gimana sih sebenarnya? Pernah punya pengalaman? Sebagai mantan psikolog puskesmas, jadi psikolog di puskesmas itu kan sebenarnya memang kami dikerjakannya tidak hanya untuk melayani di depan gitu, juga nggak cuma melayani pasien yang datang, tapi juga secara komunitasnya. Jadi biasanya kayak koordinator kader, terus kemudian program jiwa itu biasanya dihandle sama psikolog bareng sama perawat jiwa. Jadi kalau di puskesmas tuh rata-rata nggak ada psikiater ya Mbak ya? Oh nggak ada. Rata-rata nggak ada. Rata-rata psikiater yang datang ke puskesmas tuh hanya by day gitu. Kalaupun ada ya, cuman hari Rabu aja atau hari Kamis aja, dan dia biasanya muter gitu, nggak cuman di satu puskesmas. Itu sih. Jadi kan sebenarnya layanan psikolog itu kan juga mestinya udah dekat lah ya. Kalau untuk teman-teman yang mau mencoba mungkin. Apalagi yang di Jogja ya. Mungkin di Jogja dulu ya. Kalau di wilayah lain kayaknya belum tahu saya. Jogja, Jakarta, Jakarta. Oke. Nah, saya sudah punya beberapa pertanyaan dari sobat anonim di ruang kajian psikologi. Ini kayaknya menarik. Seru. Saya bacakan ya. Saya berikan ini salah satunya ini. Tentang fase quarter life crisis. Udah, ya sering dengar dong. Quarter life crisis ya. 25 ya? Iya, 20 quarter. Udah lewat semua? Udah lewat ya? Udah lewat. Quarter life crisis itu apakah dia hanya terjadi di umur usia 25 aja? Tambahannya gini mungkin, kita mesti kenal coping yang paling tepat buat diri kita. Kalau bahasa psikologisnya coping gitu ya. Gimana cara mengatasi apa ya, seperti coping stres, cara mengendalikan stres, cara memanage dirinya. Nah itu kan tiap individu tuh beda.